Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisatu Umami SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tanjung Anom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Pada modul 2.3 ini saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya memahami pentingnya penggunaan coaching dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di kehidupan. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya adalah membantu rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas mereka. Saya dapat membantu rekan sejawat untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam rencana pembelajaran mereka. Saat mempelajari materi ini, saya merasa senang dan antusias karena saya yakin bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Saya juga merasa tertantang karena saya harus banyak belajar hal baru tentang coaching dan cara mengintegrasikan strategi pembelajaran ini ke dalam rencana pembelajaran. Saya merasa telah memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan dan mempraktikkan beberapa teknik coaching yang saya pelajari. Saya juga merasa terlibat dalam proses belajar dan mencoba untuk aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang lain untuk memperdalam pemahaman saya. Saya menyadari bahwa saya masih perlu meningkatkan keterampilan coaching, terutama dalam memberikan umpan balik yang lebih efektif dan membantu rekan guru merencanakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan memperkuat keterampilan sosial dan emosional siswa. Sebagai seorang pendidik di masa lalu, saya memiliki pengalaman melaksanakan supervisi akademik dan membantu siswa belajar dengan berbagai macam gaya belajar dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Namun, saya menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa saya pelajari untuk menjadi seorang coach yang lebih baik dan efektif. Setelah saya mempelajari coaching untuk supervisi akademik, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, saya berencana untuk menerapkan konsep dan teknik yang saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Saya akan menggunakan coaching untuk membantu rekan guru meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan memperkuat keterampilan sosial dan emosional siswa. Saya menyadari bahwa modul-modul sebelumnya telah memberikan banyak konsep dan praktik yang baik untuk membantu saya menjadi seorang coach yang lebih efektif. Salah satu contohnya adalah pengembangan kemampuan komunikasi yang efektif dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini sangat membantu saya dalam menerapkan coaching untuk supervisi akademik dan pembelajaran berdiferensiasi. Selain modul pendidikan guru penggerak, saya juga menggali informasi dari sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya belajar dari internet, media sosial, atau artikel tentang coaching, supervisi akademik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga belajar dari teman guru penggerak yang telah berhasil menerapkan coaching dalam praktik sehari-hari.
Hal ini sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman saya tentang coaching dan bagaimana cara terbaik untuk menerapkannya dalam konteks pendidikan. Secara keseluruhan, peran saya sebagai coach di sekolah adalah membantu rekan guru dan siswa menemukan solusi atas kesulitan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam rencana pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru dan siswa melaksanakan pembelajaran dengan lebih efektif dan memperoleh keterampilan sosial emosional yang akan membantu mereka sukses di sekolah dan di kehidupan. Lalu yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kemampuan untuk melatih atau coaching adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan profesional yang berkelanjutan. Beberapa keterampilan coaching yang penting dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah: 1. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memahami kebutuhan dan harapan guru-guru. 2. Kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu guru-guru memperbaiki praktik pembelajaran mereka. 3. Kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang relevan dan memimpin diskusi yang efektif. 4. Kemampuan untuk membantu guru-guru merencanakan dan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan memperkuat keterampilan sosial emosional mereka. 5. Kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan yang efektif kepada guru-guru. Dengan mengembangkan keterampilan coaching, seorang pemimpin pembelajaran dapat membantu guru-guru untuk mencapai potensi maksimal dalam mengajar dan membantu siswa untuk belajar dengan lebih efektif. Selain itu, dengan menggunakan coaching sebagai salah satu strategi pengembangan kompetensi, pemimpin pembelajaran dapat menciptakan budaya belajar yang inklusif dan berkelanjutan di sekolah yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.